Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yadi Jeremia Hutagalung. Saya dari Universitas Satyatira Bhinneka. Saya dari Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Saya dari kelas IFE sore dengan NIM 250 331 0582. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa diagram atau grafik pada mata kuliah otomasi perkantoran. Jenis diagram atau grafik yang akan saya jelaskan antara lain: 1. Bar chart atau diagram batang, 2. Line chart atau diagram baris, 3. Pie chart atau diagram lingkaran, 4. Histogram, 5. Scatter plot, dan yang keenam box plot. Yang pertama kita akan masuk pada bar chart atau diagram batang. Bar chart adalah diagram yang digunakan untuk membandingkan antar nilai kategori yang berbeda. Setiap kategori yang ditampilkan dalam bentuk batang, dan tinggi batang menunjukkan besarnya nilai. Contoh penggunaan bar chart atau diagram batang ini dapat digunakan untuk membandingkan jumlah dokumen yang diproses oleh setiap bagian kantor atau administrasi, keuangan, akademik, dan umum dalam satu bulan. Contoh bar chart atau diagram batang dapat kita lihat pada gambar di samping. Sumbu horizontal menunjukkan kategori. Dalam gambar dibuat kategorinya administrasi, keuangan, akademik, dan umum. Sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan jumlah atau besarnya suatu kategori tersebut. Pada gambar dibuat sumbu vertikal menunjukkan jumlah dokumen. Yang kedua ada line chart atau diagram garis. Line chart adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu, sehingga dapat menunjukkan tren kenaikan atau penurunan. Contoh penggunaan line chart atau diagram garis untuk menunjukkan perubahan jumlah surat masuk dan keluar setiap bulan dalam satu tahun pada sistem administrasi perkantoran digital. Contoh line chart dapat kita lihat pada gambar di samping. Sumbu horizontal menunjukkan kategori waktu. Kategori waktu pada gambar tersebut adalah kategori bulan. Sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan kategori jumlah. Pada gambar tersebut kategori jumlah surat. Lalu pada grafik dapat kita lihat ada dua garis dengan titik-titik yang saling terhubung. Garis yang berwarna biru menunjukkan jumlah surat yang masuk pada setiap bulannya, sedangkan pada garis merah menunjukkan surat yang keluar pada setiap bulannya. Yang ketiga ada pie chart atau diagram lingkaran. Pie chart adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang menunjukkan persentase setiap bagian terhadap keseluruhan data. Diagram ini cocok digunakan jika jumlah kategorinya sedikit. Contoh penggunaan pie chart atau diagram lingkaran adalah untuk mempresentasikan jenis dokumen kantor yang dikelola secara digital seperti surat masuk, surat keluar, arsip laporan, dan notulen rapat. Contoh pie chart dapat kita lihat pada gambar di samping. Ada diagram yang berbentuk lingkaran seperti pie. Lalu diagram itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang keempat ada histogram. Histogram adalah diagram yang digunakan untuk melihat distribusi data numerik kontinu dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa interval. Contoh penggunaan histogram adalah untuk melihat distribusi waktu penyelesaian dokumen atau dalam menit atau jam, untuk mengetahui seberapa cepat dokumen diproses oleh sistem otomasi perkantoran. Contoh histogram dapat kita lihat pada gambar di samping. Sumbu horizontal menunjukkan kategori waktu.
kategori waktu pada gambar tersebut. Pada bar pertama menunjukkan waktunya kurang dari 30 menit. Bar kedua 30 menit sampai 60 menit. Yang ketiga 60 menit sampai 90 menit dan seterusnya. Lalu pada sumbu vertikal menunjukkan frekuensi pada banyaknya data atau dokumen. Yang kelima, ada scatter plot atau diagram pencar. Scatter plot adalah diagram yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik mewakili satu pasang nilai. Contoh penggunaan scatter plot atau diagram pencar ini untuk melihat hubungan antara jumlah dokumen yang diproses dengan waktu kerja pegawai untuk melihat apakah beban kerja mempengaruhi durasi penyelesaian dokumen. Contoh scatter plot atau diagram pencar dapat kita lihat pada gambar di samping. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah dokumen yang diproses. Lalu pada sumbu vertikal menunjukkan waktu atau jam kerjanya. Yang terakhir atau yang keenam ada box plot atau diagram kotak. Box plot adalah diagram yang menampilkan ringkasan statistik data numerik meliputi nilai minimum, maksimum, median, kuartil, dan outlier. Contoh penggunaan box plot atau diagram kotak ini adalah untuk melihat sebaran lama proses pengarsipan dokumen di beberapa bagian kantor untuk mengetahui bagian mana yang paling efisien dan mendeteksi proses yang terlalu lama. Contoh box plot dapat kita lihat pada gambar di samping. Sumbu horizontal menunjukkan kategori. Kategori pada gambar tersebut ada administrasi, keuangan, akademik, dan umum. Lalu pada sumbu vertikal menunjukkan kategori waktu. Pada gambar tersebut menunjukkan kategori waktu jam. Kesimpulan dari jenis-jenis grafik atau diagram yang saya jelaskan tadi adalah grafik sangat penting pada dunia pekerjaan maupun dunia Excel, karena grafik langsung memvisualisasikan data dari yang awalnya sangat banyak dan rumit menjadi mudah dimengerti. Setiap grafik atau diagram pada yang saya jelaskan tadi memiliki fungsi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, penggunaan grafik dan diagram untuk setiap data tidak semuanya sama. Penggunanya harus bijak untuk memilih untuk kebutuhannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Shalom.